Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-37 dari surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat yang ke-37 yaitu menerangkan tentang perbuatan orang-orang kafir yang tercela. Yaitu di dalam ayat ini diterangkan bahwasanya perbuatan mereka adalah menghalalkan dan juga mengharamkan sesuka hati. Apa yang mereka kehendaki untuk mereka halalkan, mereka halalkan. Apa yang mereka kehendaki untuk mereka haramkan, mereka haramkan. Di antaranya adalah menghalalkan bulan-bulan haram dan mengharamkan bulan-bulan yang halal. Sebelum ini telah diterangkan bahwasanya di dalam satu tahun ada 4 bulan. Dari 12 bulan yang ada dalam satu tahun, ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram maknanya bulan-bulan yang tidak dibolehkan berperang di bulan tersebut. Ada 4 bulan, yaitu bulan Rajab, kemudian setelah itu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Jadi ada bulan Rajab tersendiri, itu adalah bulan haram. Setelah Rajab, Sya'ban, ini bukan. Kemudian setelah Sya'ban, Ramadan, juga bukan bulan haram. Kemudian Syawal, juga bukan bulan haram. Tetapi setelah itu ada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram secara berturut-turut. 3 bulan secara berturut-turut adalah bulan-bulan haram yang dilarang berperang di dalamnya. Mesti dihormati, mesti dimuliakan dengan menjaga kesucian bulan-bulan tersebut. Jadi ada 4 bulan suci, bulan haram yang dilarang untuk berperang di bulan tersebut. Nah, ini sudah diterangkan dalam ayat yang sebelum ini. Sejak kapan berlakunya penetapan 4 bulan tersebut? Itu sejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi sejak Nabi Ibrahim berarti sebelum Nabi Isa, sebelum Nabi Musa alaihi salam. Kalau disebut bahwasanya orang-orang Yahudi itu yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa dan orang-orang Nasrani sebagai yang mengaku pengikut Nabi Isa, maka
pengharaman 4 bulan tersebut sebelum kelompok yang dikenal menamakan diri mereka Yahudi dan Nasrani. Jadi semenjak Nabi Ibrahim sudah ada 4 bulan yang diharamkan itu. Nah, bangsa Arab mewarisinya dari generasi ke generasi, yaitu dengan tetap menghormati 4 bulan tersebut, yaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Tidak boleh berperang di 4 bulan tersebut. Dalam ayat sebelum ini juga telah diterangkan bahwasanya Allah telah menetapkan 4 bulan haram itu sebagai 4 bulan yang dilarang untuk berperang di dalamnya semenjak penciptaan langit dan bumi. Artinya sudah menjadi kehendak Allah yang telah Allah takdirkan bahwasanya dalam 1 tahun ada 4 bulan yang mesti dihormati. Maka tidak dibolehkan untuk berperang di dalamnya. Siapa yang berperang bagaimana? Siapa yang berperang di dalam itu berarti telah mencemari 4 bulan tersebut. 4 bulan yang mesti dihormati bermakna dia telah melakukan kezaliman, bermakna dia berdosa, maka dia akan mendapat siksa. Kecuali kalau musuh memerangi kita di 4 bulan tersebut. Nah, kalau musuh memerangi, maka kita mesti memerangi musuh yang memerangi kita. Meskipun musuh itu memerangi kita di 4 bulan yang dihormati, kita akan memerangi mereka meskipun dilarang, tetapi karena mereka telah memerangi kita, maka kita mesti memerangi mereka. Tapi sayangnya, nah ini dia yang akan kita pelajari. Ini lanjutan ayat. Tapi sayangnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menempati kota Mekah, katakanlah yang memerangi umat Islam adalah kafir Quraisy. Mereka memerangi umat Islam, dan umat Islam apabila mereka memerangi umat Islam, maka umat Islam pun memerangi mereka. Umat Islam menjaga, menghormati 4 bulan suci yang dilarang, yang diharamkan untuk berperang di dalamnya. Tetapi orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu tidak menghormatinya. Bagaimana mereka? Seperti apa mereka tidak menghormati 4 bulan tersebut? Mereka merubah urutannya atau mengharamkan bulan yang tidak haram, kemudian menghalalkan bulan yang haram. Umpamanya bulan Rajab. Tadi kita sebutkan bulan Rajab, bulan haram, bulan yang diharamkan berperang di dalamnya. Maka apabila sampai bulan Rajab, mereka mengatakan di bulan ini dibolehkan berperang. Nah, berarti mereka sudah menghalalkan apa yang diharamkan. Kemudian sampai setelah bulan Rajab, bulan apa? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, bulan yang boleh berperang. Tapi tiba-tiba mereka mengatakan bulan Sya'ban, nah, dilarang untuk berperang. Nah, tadi bulan Rajab dibolehkan, padahal dilarang. Sekarang pula diharamkan, padahal dibolehkan. Berarti mereka ini menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya ya. Menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sebenarnya yang berhak untuk menghalalkan, mengharamkan itu siapa? Manusia atau Allah Subhanahu wa taala? Allah yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan. Ini pula orang-orang kafir telah melakukan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Allah. Berarti mereka mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini telah melakukan kekufuran. Mereka adalah orang-orang kafir.
kemudian dengan melakukan perbuatan kekufuran, berarti bertambah-tambah kekufuran mereka. Ini yang disebut dengan penambahan kekufuran. Nah, dalam ayat ini disebut dengan ziyadatum fil kufr, yaitu penambahan di dalam kekufuran. Sudah kafir, bertambah kafir. Nah, jadi kafir yang bertambah-tambah. Bertambahnya itu karena perbuatan kafirnya itu bertambah satu lagi. Nanti kita akan terangkan di dalam tafsir. Jadi ayat ini menerangkan tentang, masih juga tentang bulan-bulan yang diharamkan, tetapi berkaitan dengan orang-orang kafir yang mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, berkaitan dengan bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Yaitu bulan Rajab diharamkan, mereka halalkan. Kemudian bulan Sya'ban dihalalkan oleh Allah, mereka haramkan. Perbuatan mereka yang seperti itu adalah perbuatan yang tercela, perbuatan kekufuran, karena yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menerangkan dalam ayat yang akan kita pelajari, yaitu ayat yang ke-37, bahwasanya yang membuat mereka melakukan perbuatan seperti itu, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, yang membuat mereka melakukan perbuatan seperti itu adalah karena syaitan menghiaskan kepada mereka perbuatan buruk mereka itu, sehingga mereka memandang baik perbuatan buruk, padahal perbuatan buruk adalah buruk. Semestinya mereka tidak tertipu oleh godaan syaitan, tapi syaitan menggoda mereka sehingga mereka memandang baik perbuatan buruk mereka. Maka apabila bertambah-tambah kekufuran mereka disebabkan karena mereka mengikuti tipu daya syaitan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada mereka. Allah tidak menunjuki mereka, yaitu tidak memberikan pertolongan kepada mereka, sehingga mereka tetap terus hanyut dan tenggelam dalam kekufuran mereka. Jadi ayat ini menerangkan tentang orang-orang kafir yang menghalalkan dan mengharamkan sesuka hati mereka. Maka pelajaran yang berharga bagi kita, jangan tiru, jangan ikuti, jangan contoh perbuatan orang-orang yang tercela itu, yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Semestinya adalah haramkan apa yang Allah haramkan, halalkan apa yang Allah halalkan. Dan di dalam Islam yang halal itu sudah jelas, dan yang haram itu pun juga sudah jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Yang halal itu sudah jelas, halalkan. Yang haram itu juga pun sudah jelas, maka haramkan. Dengan demikian berarti kita mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita mengikuti kehendak Allah. Tapi seperti yang disebutkan dalam ayat ini, itu namanya tidak mengikuti kehendak Allah, tetapi mengikuti kehendak hawa nafsu sendiri. Maka kita letakkan judul pengajian, orang-orang kafir itu menghalalkan dan mengharamkan sesuka hati mereka, maka bertambah-tambahlah kekufuran mereka. Kita sebagai orang-orang beriman bertambah keimanan kita. Kita lakukan ketaatan, bertambah keimanan. Kita lakukan ketaatan, bertambah keimanan. Karena iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Orang-orang kafir pula melakukan kekufuran, bertambah kekufuran mereka. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari perbuatan yang membawa kepada kekufuran. Mudah-mudahan Allah menjaga kita sehingga tetap dalam keimanan, kemudian dengan ketaatan bertambahlah keimanan kita.
Selanjutnya, setelah kita sampaikan pengantar dari ayat yang ke-37 surah At-Taubah ini, selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum sampai ke tafsir ayat, kita akan membacanya terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita akan terjemahkan secara harfiah. Membacanya untuk mendapatkan pahala satu huruf 10 pahala. Kemudian dengan menterjemahkannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat, sehingga ketika menafsirkan nanti lebih mudah untuk memahami kandungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwati'u 'iddata ma harramallah fayuhillu ma harramallah zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah berfirman, innama, sesungguhnya, an-nasi maknanya mengundur-undurkan, pengunduran yang dimaksudkan adalah pengunduran bulan haram. Umpamanya bulan yang pertama dari bulan-bulan Hijriah, apa bulan pertama? Bulan Muharram. Bulan Muharram ini masuk bulan haram, bulan yang diharamkan berperang atau tidak? Ya, termasuk. Nah, apabila sampai bulan Muharram, maka apa kata orang-orang musyrik? Ada salah seorang dari mereka itu sebagai juru bicaranya. Apa kata orang musyrik? Sekarang ini bulan Muharram. Bulan ini dilarang untuk berperang. Tapi kita undurkan pengharaman bulan Muharram ini ke bulan depan. Nah, bulan sekarang ini boleh untuk berperang. Nah, berarti namanya pengunduran bulan haram. Jadi di bulan itu mereka tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan. Jadi bulan ini adalah bulan Safar. Bulan Muharram bulan depan. Jadi mereka undur bulan Muharram ke bulan depan. Berarti suka-suka mereka saja. Jadi mereka tetapkan, padahal waktu itu, masa itu adalah bulan diharamkan berperang, tapi mereka tarik bulan Safar ke depan, mereka undurkan bulan Muharram ke belakang. Itu namanya an-nasi, mengundur-undurkan. Sesungguhnya mengundur-undurkan itu ziyadatun, sebagai tambahan fil kufri, di dalam kekufuran. Mereka sudah kafir, dengan melakukan perbuatan itu bertambah kekufuran mereka. Yudallu, disesatkan, bihi, dengannya, dengan mengundur-undurkan itu, alladzina kafaru, orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir disesatkan dengan perbuatan mengundur-undurkan itu, mengundurkan bulan haram itu. Yuhillunahu aman, mereka menghalalkan pengunduran bulan haram itu aman di 1 tahun. Nah, di tahun ini diundurkan bulan haram, kemudian bulan itu menjadi bulan halal. Nah, padahal bulan itu bulan haram, seperti yang kita jelaskan tadi. Wa yuharrimunahu aman, dan mereka mengharamkannya di tahun yang lain. Di tahun itu mereka halalkan, di tahun yang lain mereka haramkan. Berarti mereka mengharamkan sesuka hati mereka. Liwati'u, supaya mereka menyesuaikan
iddata bilangan ma harramallah, apa-apa yang Allah telah mengharamkannya. Berapa bulan yang Allah telah haramkan? Dari 12 bulan, 4 bulan. Nah, supaya tepat juga, cukup juga 4 bulan, maka mereka katakan yang bulan Muharram bulan depan, yang Safar jadi Muharram, sehingga tetap juga 4 bulan dalam setahun. Nah, jadi 4 bulan itu mereka tepati. 4 bulan bulan haram dalam 1 tahun mereka tepati. Tetapi yang 4 bulan itu mereka tidak sesuaikan dengan urutan yang sudah ada, tapi mereka undurkan sesuka hati mereka. Mengapa mereka melakukannya? Nanti dalam tafsir. Fayuhillu ma harramallah, maka mereka menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Zuyyina lahum, dihiaskan bagi mereka su'u a'malihim, perbuatan mereka yang buruk. Wallahu, dan Allah la yahdi, tidak memberi petunjuk al-qaumal kafirin, kaum yang kafir. Kita ulang dari pangkal ayat. Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan yang telah diharamkan itu adalah sebagai menambah kekufuran. Disesatkan orang-orang kafir dengan perbuatan mengundur-undurkan itu. Mereka menghalalkannya di 1 tahun dan mengharamkannya di tahun yang lain, supaya mereka menyesuaikan dengan bilangan apa-apa yang telah Allah haramkan. Bilangan bulan-bulan yang telah Allah haramkan, yaitu 4 bulan, tepat 4 bulan. Tetapi urutannya itu yang mereka tidak tepati. Maka mereka menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Dihiaskan kepada mereka perbuatan mereka yang buruk, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Jadi ayat ini menerangkan tentang perbuatan tercela orang-orang kafir, yaitu mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Padahal hak untuk menghalalkan dan mengharamkan adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan, bukan manusia. Manusia tidak berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan. Menghalalkan, mengharamkan makanan, menghalalkan dan mengharamkan pakaian, menghalalkan dan mengharamkan apa saja. Yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang kafir berani melakukannya disebabkan karena ada kepentingan yang ingin mereka capai. Contoh di dalam ayat ini, mereka menghalalkan bulan yang haram dan mereka menghalalkan bulan yang haram dan mengharamkan bulan yang halal karena ada kepentingan yang ingin mereka capai. Apa kepentingannya? Kepentingannya adalah umpamanya mereka ini, orang-orang kafir ini, kafir Quraisy ini adalah orang-orang yang suka berperang. Ini seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Apabila mereka suka berperang, mereka sudah menyiapkan segala sesuatu untuk berperang dan mereka siap untuk menyerang musuh. Tiba-tiba apabila mereka sudah membuat persiapan untuk menyerang musuh, tiba-tiba masuk bulan haram, bulan Zulqa'dah umpamanya. Kan ada 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini sudah siap semua untuk melancarkan perang. Tiba-tiba datang bulan haram. Menunggu lagi 3 bulan lamanya menunggu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kalau begini tak jadi nanti memerangi musuh seperti yang mereka kehendaki. Mereka ingin berperang secepatnya. Akhirnya mereka halalkan
bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Nah, berarti ada kepentingan. Apa kepentingannya? Kepentingannya adalah karena mereka ingin berperang, kemudian mereka dalam berperang mereka mengabaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang syariat itu telah mereka dapatkan, yaitu dari generasi terdahulu, yang mana di dalam pengharaman 4 bulan tersebut sudah mereka warisi semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah dia pelajaran yang sangat berharga yang kita dapatkan dari ayat yang ke-37, yaitu jangan sampai melakukan perbuatan seperti perbuatan orang-orang kafir, yaitu sesuka hati dalam menghalalkan dan mengharamkan. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari perkataan yang pertama, innaman nasi'u ziyadatun fil qaf. Innama ini adalah adatun litahsir, yaitu untuk menerangkan bahwasanya apa yang disebutkan sebelumnya, setelah innama itu adalah sebagai yang ditekankan. Yang ditekankan adalah mengundur-undurkan bulan yang diharamkan oleh Allah kepada bulan berikutnya. Itu adalah menambah kekufuran. Betul-betul perbuatan itu adalah menambah kekufuran. Maka jangan lakukan perbuatan yang seperti itu. Kalau bulan yang datang sekarang ini adalah bulan Rajab, bulan yang diharamkan, haramkan. Apabila bulan yang datang sekarang adalah bulan Sya'ban, bulan yang dihalalkan, halalkan. Halal haram berkaitan dengan perang sudah kita sampaikan dalam ayat sebelum ini. Innaman nasi'u, sesungguhnya mengundur-undurkan. An-nasi dari kata nasa'a. Nasa'a itu maknanya mengundurkan atau mengakhirkan atau melambatkan. Ini diambil juga dari kata nasa'a yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah ada bersabda, barang siapa yang ingin rezekinya itu diluaskan, dan satu lagi yang ingin kesan atau nanti setelah meninggal dunia masih dikenang, meskipun sudah meninggal dunia tapi masih tetap dikenang oleh orang-orang yang datang kemudian. Nah, kalau mau rezeki itu diluaskan dan selalu dikenang setelah meninggal dunia, maka hendaklah menyambungkan silaturahim. Apabila sudah meninggal dunia tapi tetap juga dikenang setelah meninggal dunia, itu namanya diakhirkan, yunsa'alahu. Jadi seakan-akan dia belum meninggal dunia lagi, padahal sudah meninggal dunia. Apa sebab? Sebab namanya masih disebut oleh orang yang masih hidup. Umpamanya, sudah berapa lama Buya Hamka meninggal dunia? Sudah lama meninggal dunia, tapi sampai sekarang masih disebut-sebut. Nah, ini namanya Allah mengundurkan, diundurkan. Yunsa'alahu fi atharihi. Yunsa'a maknanya diundurkan, seakan-akan belum meninggal dunia, diundurkan ajalnya itu, padahal sudah meninggal dunia. Ini disebabkan karena yasil rahimahu. Dalam hadis Nabi diantaranya adalah dengan menyambungkan silaturahim. Dengan silaturahim yang tersambung, maka orang yang datang kemudian akan selalu mengenang orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kata nasa'a maknanya mengundurkan, artinya yang semestinya bulan itu bulan ini, bulan Rajab bulan ini, kalau sekarang ini bulan apa ini? Bulan Muharram. Baik, kita bawa kepada zaman masa yang kita lalui sekarang ini. Sekarang ini bulan Muharram.
kalau ikut penetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram ini bulan yang diharamkan berperang atau dihalalkan berperang? Diharamkan. Tapi kata orang-orang kafir, ini sudah waktunya kita berperang, maka kita sudah tak sabar lagi menunggu sampai ke akhir bulan. Maka bulan sekarang ini, bulan Muharram ini adalah bulan yang dihalalkan berperang. Lalu bulan Muharram bulan depan. Nah, sehingga tetap juga bilangannya 4 bulan dalam setahun. Bulan Muharram bulan depan, yang bulan sekarang ini bulan Safar. Jadi yang Safar dijadikan Muharram, yang Muharram dijadikan Safar. Ini namanya an-nasi, mengundurkan bulan Muharram dari waktunya yang semestinya. Ziyadatum fil kufr, sebagai tambahan di dalam kekufuran. Sebagai tambahan, maknanya mereka itu sudah kafir juga. Kemudian dengan melakukan perbuatan kekufuran, maka bertambah kekufuran mereka. Perbuatan kekufuran mereka adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi kekufuran itu bisa bertambah-tambah. Orangnya sudah kafir, kemudian melakukan perbuatan yang kufur, maka bertambah kekufuran mereka. Kemudian apabila kita lihat di dalam ayat ini, ziyadatun fil kufr, bertambah kekufuran mereka, bermakna bertambah kesesatan mereka. Jadi ada yang jauh sekali kesesatannya dari yang benar, dari kebenaran. Hal itu disebabkan karena banyaknya perbuatan kufur yang dikerjakan. Semakin banyak bentuk kekufuran yang dilakukan, maka semakin jauh dari kebenaran. Sesungguhnya orang-orang yang mengundur-undurkan bulan haram itu adalah sebagai penambahan kepada kekufuran yang sudah mereka miliki. Yudallu bihi alladzina kafaru, disesatkan dengan mengundur-undurkan itu orang-orang kafir. Disesatkan. Oh, tadi sudah kita sebutkan, perbuatan kekufuran adalah perbuatan yang menyimpang, menjauh dari jalan yang benar. Menyimpang atau menjauh dari jalan benar benar sesat, kesesatan. Semakin banyak kekufuran yang mereka kerjakan, semakin jauh dari kesesatan. Nah, dalam ayat ini yudallu bihi, disesatkan, bermakna semakin jauh dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus. Alladzina kafaru, orang-orang kafir itu. Bagaimana cara memahaminya ini? Tafsiran yang pertama, ini ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama, ada orang-orang kafir, pemimpin orang-orang kafir. Ada orang-orang kafir yang biasa, yaitu orang-orang kafir yang umum. Nah, pemimpin orang-orang kafir ini menambahkan lagi perbuatan kufur dengan perbuatan kufur itu, maka orang-orang kafir yang biasa ini bertambah kekufuran mereka. Artinya ada orang yang kafir menambah kekufuran orang-orang kafir lainnya. Kalau kita bawa kepada kata sesat, ada orang yang sesat hanya pada dirinya sendiri dan dia tidak menyesatkan orang lain. Tetapi yang dimaksudkan oleh perkataan ini, ada orang yang sesat tetapi dia menyesatkan orang lain. Mana yang lebih buruk ini? Orang yang sesat, dia saja yang sesat, dia tidak menyesatkan orang lain. Tapi yang kedua, ada orang yang sesat dan menyesatkan orang lain. Mana yang lebih buruk ini? Yang kedua ini lebih buruk. Sudahlah dia sesat, kemudian dia menyesatkan orang lain. Sudahlah dia kafir, dia menambahkan lagi kekufuran orang-orang yang sudah kafir. Ini yang kedua ini lebih buruk lagi. Ini makna pertama dari ayat ini. Tapi
ada bacaan yang lain dari ayat ini, yaitu bukan yudallu tapi yadillu. Yadillu ini bacaan yang lain. Yadillu menyesatkan. Siapa yang menyesatkan? Ada di sana yang disembunyikan, mahdzuf. Yang disembunyikan itu adalah Allah. Yadillullahu bihi alladzina kafaru. Allah menyesatkan dengan mengundur-undurkan itu, menyesatkan orang-orang kafir itu. Nah, jadi kedua-duanya ini bisa kita terima karena bacaannya di dalam bacaan yang diperakui adalah boleh membaca dengan yudallu bihi, boleh juga membaca dengan bacaan yadillu bihi, yadillu bihi alladzina kafaru, atau ini yang ada tertulis yudallu bihi alladzina kafaru. Kalau yudallu bihi alladzina kafaru berarti ada orang-orang kafir, pemuka-pemuka kafir sudah kafir, kemudian mereka menambah kekafiran orang-orang yang kafir lainnya. Oh, jadi begitu rupanya ya. Ya. Jadi kalau kita sekarang ini melihat ada orang yang kafir kemudian melakukan perbuatan kekufuran, ada tujuannya adalah untuk menambah kekufuran lagi orang-orang yang kafir. Maka tugas kita menjadi lebih berat dalam mendakwahi mereka. Ada orang yang kekafirannya itu tidak kental, tapi ada orang yang kekafirannya itu pekat sekali. Mana yang lebih berat ini untuk mendakwahinya? Nah, yang pekat itu. Karena setiap kali mendengar dari pemuka-pemuka kafir, yang dia dengar adalah tambahan kekufuran. Nah, mendengar, kemudian yang didengarnya adalah tambahan kekufuran. Maka semakin jauh menyimpang, semakin jauh tersesat dari jalan yang lurus, ini semakin susah untuk diseru, untuk didakwahi. Yudallu bihil ladzina kafaru, disesatkan dengan mengundur-undurkan itu orang-orang kafir. Sudah kita terangkan tadi maknanya. Yuhillunahu aman, mereka menghalalkan bulan yang diharamkan itu aman pada satu tahun. Umpamanya pada tahun ini bulan Muharram itu bulan yang diharamkan untuk berperang. Pada tahun ini yuhillunahu, mereka menghalalkannya. Jadi ada disebutkan dalam tafsir itu bahwasanya akan datang satu orang sebagai juru bicara dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dia berada di atas tunggangannya dengan mengatakan, wahai sekalian manusia, bahwasanya pada tahun ini bulan Muharram ini adalah bulan yang dihalalkan untuk berperang. Padahal bulan Muharram adalah bulan yang diharamkan. Maka kata orang-orang kafir lainnya, ya kami mendengarnya, kami bersetuju, kami mengikutinya. Dah jadilah bulan Muharram pada tahun itu bulan yang dihalalkan. Nah, nanti tahun depan dirubah lagi. Nah, ini namanya halal haram ikut kehendak manusia. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum. Nah, Allah menyebutkan seandainya kebenaran itu mengikuti kehendak hawa nafsu manusia, la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin, maka akan rusaklah langit, bumi dan siapa saja yang ada di antara langit dan bumi. Karena halal haram itu untuk menjaga alam semesta ini. Tidaklah yang Allah halalkan, pasti yang Allah halalkan itu adalah baik. Tidaklah yang Allah haramkan, pastilah yang Allah haramkan itu buruk. Maka yang halal diperintahkan, yang haram dilarang, supaya manusia tetap dalam kebaikan. Tapi manusia pula merubahnya. Apabila manusia menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan, berarti tidak ada lagi nanti mana yang baik, mana yang buruk. Sudah bercampur, yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Ini bisa membawa kepada kerusakan dan kehancuran alam semesta ini.
Zina itu halal atau haram? Haram. Tapi pada hari ini ada tidak manusia yang menghalalkannya? Karena kononnya bisa mendatangkan rezeki, bisa menambah pajak pendapatan asli daerah dan lain sebagainya. Ada yang menghalalkannya? Oh, ini berarti dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Riba itu halal atau haram? Haram. Tapi ada tidak pada hari ini yang menghalalkannya? Ada, banyak. Nah, kita ini kan mau berdagang, perlu modal. Maka tak mengapalah kalau untuk berdagang ini kita meminjam dengan sistem ribawi. Tujuan kita kan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Oh, ini orang ini telah menghalalkan apa yang Allah telah haramkan. Padahal dalam Al-Quran jelas sekali, ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jelas. Tapi ada juga orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Yuhillunahu aman. Mereka menghalalkannya pada satu tahun. Bulan haram mereka halalkan pada tahun ini. Wa yuharrimunahu aman. Dan mereka haramkan bulan haram itu. Berarti mereka tetapkan juga haram. Tapi kapan? Pada tahun yang lain. Oh, berarti mereka ini tidak konsisten. Ini bahasa yang biasa kita dengar sekarang ini. Tidak tetap pendirian. Kalau memang iya bulan Muharram itu bulan yang diharamkan, diharamkan setiap tahun. Kalau iya memang bulan Sya'ban itu bulan yang dihalalkan, halalkan setiap tahun. Jangan ikut kehendak diri sendiri. Liwati'u iddata ma harramallah. Liwati'u, supaya mereka menyesuaikan iddata, bilangan ma harramallah, apa-apa yang telah Allah haramkan. Berapa bilangan bulan yang telah Allah haramkan? 4. Nah, mereka tidak mengutak-atik yang 4 ini. 4, ya 4. Mereka tidak menambahnya menjadi 5. Mereka tidak menguranginya menjadi 3. Mengapa mereka tetap menjaga yang 4 itu? Sementara yang 4 itu sudah dirubah-rubah. Nah, mereka tetap menjaga yang 4 itu untuk menipu manusia, seakan-akan mereka itu masih memuliakan syariat. Padahal sebenarnya mereka telah mencemari syariat, sudah menghinakan syariat. Nampak seakan-akan mereka itu masih lagi mengikuti kehendak Allah karena sama-sama 4. Padahal sebenarnya mereka sudah mengikuti kehendak hawa nafsu mereka sendiri. Oh, jadi rupanya orang kafir ini pandai juga dalam menipu manusia, yaitu mereka bungkus dengan yang bisa difahami sebagai mereka itu masih menjalankan syariat, padahal sebenarnya mereka sudah mencemari dan menodai syariat. Yaitu dengan masih lagi mengambil yang 4 itu. Jadi di bilangannya itu, di jumlahnya itu mereka mengambil 4. Tetapi 4 yang mana? Mereka tetapkan sesuka hati mereka. Mestinya karena sudah ditetapkan oleh Allah 4, dan yang 4 itu sudah ditetapkan, yaitu Rajab, kemudian Sya'ban tidak, Ramadan tidak, Syawal tidak, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Seperti itu yang Allah tetapkan, seperti itu tetapkan urutannya. Tapi mereka tidak melakukannya disebabkan karena mereka mengikuti kehendak hawa nafsu mereka. Ada kepentingan. Apa kepentingannya? Seperti yang kita terangkan tadi. Karena mereka ini adalah orang yang suka berperang, dan apabila mereka sudah menyiapkan diri untuk berperang, mereka tidak mau menangguh-nangguhkannya lagi, meskipun pada bulan itu bulan dilarang untuk berperang. Jadi ada kesempatan untuk melanggar, mereka akan melanggar, meskipun pelanggaran tersebut adalah pelanggaran yang berat, karena
ia adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tak peduli. Fayuhillu ma harramallah, maka mereka telah menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Ini pernyataan ini menambah penegasan yang sebelumnya. Oh, berarti mereka ini telah melakukan perbuatan yang tercela. Apa yang menjadi hak Allah mereka ambil. Mereka pula kononnya yang berhak untuk menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Maka diterangkan buruknya perbuatan mereka itu adalah zuyyina lahum su'u a'malihim. Buruknya perbuatan mereka itu adalah karena mereka memandang baik perbuatan buruk mereka itu, disebabkan karena ada yang menghiaskannya kepada mereka. Zuyyina, dihiaskan. Kalau disebut kata dihiaskan, dihiaskan kepada mereka perbuatan buruk mereka. Siapa yang menghiaskan? Nah, biasanya di dalam bahasa kita, kalau dibuat dalam bentuk pasif, maka di sana ada yang menghiaskan, yang dihiaskan itu tidak disebut. Di dalam bahasa Arab, bentuk pasif yang seperti itu telah diketahui yang menghiaskannya. Kalau tidak, tak boleh dibuat dalam bentuk pasif. Umpamanya dalam Al-Quran, kutiba alaikumus siyam, bentuk pasif, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ada disebutkan di situ siapa yang mewajibkan? Tak disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua orang sudah mengetahui kalau yang berkaitan dengan ibadah, siapa yang mewajibkan? Allah. Tak disebut di sini Allah. Mengapa tak disebut Allah? Karena sudah diketahui siapa yang mewajibkan. Maka dibuat dalam bentuk pasif. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Oh, semua orang tahu ini yang mewajibkan adalah Allah. Sekarang dibuat pula dalam bentuk pasif. Dihiaskan bagi mereka perbuatan buruk mereka. Sudah diketahui siapa yang menghiaskan. Siapa yang menghiaskan perbuatan buruk sehingga dipandang baik? Allah? Tidak. Siapa yang menghiaskan kepada orang-orang kafir itu perbuatan buruk sehingga nampak ia sebagai perbuatan baik? Syaitan. Maka di dalam tafsirannya ditambahlah kata syaitan. Dihiaskan oleh syaitan kepada mereka perbuatan buruk mereka itu, sehingga nampak perbuatan buruk itu menjadi baik. Maka pada hari ini kita melihat ada orang yang melakukan perbuatan buruk, tapi mereka dengan suara yang tinggi mengatakan bahwasanya enggak, dia tidak melakukan perbuatan yang buruk, dia melakukan perbuatan yang baik. Dia melakukan kesesatan, tetapi karena syaitan telah menghiaskan kepadanya, sehingga dia melihat bukan kesesatan yang dia buat. Yang dia kerjakan itu adalah kebenaran. Maka dia pun mengangkat suaranya, saya benar. Dia yang sesat, kemudian dia menyatakan benar. Orang lain yang benar, dia nyatakan sesat. Ini sudah dihiaskan oleh syaitan kepada mereka perbuatan buruk mereka. Oh, jadi akan berlaku ya di tengah masyarakat. Maka jadi berhati-hati. Jadi berhati-hati, waspada. Ada orang yang bercakap atas nama kebenaran, padahal sebenarnya dalam kesesatan. Dan mungkin ada orang yang menuduh seseorang itu dalam kesesatan, tapi sebenarnya yang menuduh itu yang dalam kesesatan, yang dituduh itu dalam kebenaran. Mengapa bisa jadi seperti itu? Karena ada syaitan yang menghiaskan kepada manusia, sehingga manusia yang telah dihiaskan oleh syaitan itu memandang baik perbuatan buruk mereka itu. Lalu kalau begini, inilah dia fitnah kehidupan. Bagaimana supaya berhasil dalam menjalani fitnah kehidupan? Berdoalah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Terus tambah ilmu, mengaji, sehingga dengan ilmu itu kita mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang berada di atas jalan yang lurus, siapa yang menempuh jalan yang sesat. Dengan ilmu itulah Allah Subhanahu wa taala nanti akan menyelamatkan kita. Ilmu yang ada pada kita, maka kita berusaha dengan ilmu tersebut, dengan memohon pertolongan Allah, Allah pun akan membantu kita, sehingga kita akan tetap terus dapat melihat dengan tepat yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kita selalu berdoa. Apa doa kita? Ya Allah, nampakkanlah yang benar itu benar dan bantulah aku untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepadaku yang salah itu salah dan bantulah aku untuk menjauhinya. Apa bahasa Arabnya? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar dan bantu kami untuk mengikutinya, dan perlihatkan kepada kami yang batil itu batil, kebatilan itu kebatilan, kesesatan itu kesesatan, dan bantulah kami untuk menjauhinya. Ujung ayat, wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Kaum yang kafir yang dimasukkan di sini adalah kaum yang kafir yang tetap bersikeras dalam kekufuran. Ada tidak kaum yang kafir yang diberi petunjuk oleh Allah? Ada. Nah, siapa orang kafir yang diberi petunjuk oleh Allah? Adalah orang kafir yang memang mencari petunjuk. Orang kafir, kemudian saya mau mencari kebenaran, maka dia baca buku, dia cari kebenaran. Dia dalam kekafiran, tapi dia mau mencari petunjuk, mencari kebenaran, maka dia baca buku, dia bertanya. Kemudian Allah pun memberi petunjuk kepada orang kafir yang seperti itu, karena ada usaha untuk mencari kebenaran. Tapi orang kafir yang dimaksudkan dalam ayat ini bukanlah orang kafir yang mencari kebenaran, orang yang kafir yang bersikeras di dalam kekufuran. Nah, orang kafir yang seperti ini Allah tidak akan memberi petunjuk kepadanya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ada lagi tafsir yang kedua. Nah, tafsir yang kedua ini bagus, yaitu tafsir yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Allah tidak memberi petunjuk. Nah, petunjuk itu ada dua jenisnya. Petunjuk yang pertama namanya hidayatud dilalah, petunjuk yang menghantarkan seseorang sebagai bimbingan untuk mengetahui kebenaran. Ada orang yang memeluk Islam. Nah, kita menyebut orang yang memeluk Islam itu telah mendapat petunjuk. Nah, petunjuk itu namanya petunjuk bimbingan. Dibimbing sehingga mengetahui kebenaran, akhirnya dia tinggalkan kekufuran, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, dengan petunjuk bimbingan tersebut dia sekarang sudah beriman. Itu petunjuk yang pertama, hidayatud dilalah. Petunjuk yang kedua adalah hidayatul ma'unah, yaitu petunjuk pertolongan. Kita ini sudah dapat petunjuk? Sudah, petunjuk yang pertama, karena kita sudah dibimbing dan sudah beriman sekarang. Tapi masih juga kita minta petunjuk lagi. Dalam surah Al-Fatihah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kita kan sudah dapat petunjuk, mengapa minta petunjuk lagi? Ya, kita sudah mendapat petunjuk bimbingan, tapi kita minta petunjuk lagi, yaitu petunjuk pertolongan. Tolong kami ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maknanya tolonglah kami ya Allah, sehingga tetap kami ini berada di atas jalan yang lurus. Nah, kita ini sudah dapat hidayah bimbingan, tetapi kita terus meminta kepada Allah hidayah berikutnya,
yaitu hidayah pertolongan, yang dengan hidayah pertolongan itu kita menjadi lebih mudah mengikuti kebenaran karena Allah menolong kita. Ada orang yang sudah dapat petunjuk, yaitu umpamanya sudah beragama Islam. Kalau kita tanya, percaya tidak Al-Quran itu sebagai pedoman hidup? Percaya. Percaya tidak Al-Quran itu sebagai aturan hidup? Percaya. Kalau begitu, pelajari Al-Quran sehingga bisa menjadi pedoman. Saya sibuklah. Berarti tidak mendapat petunjuk pertolongan. Percaya dia Al-Quran sebagai petunjuk? Percaya. Tetapi kakinya itu berat melangkah untuk menghadiri pengajian yang menerangkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Berarti petunjuk yang pertama sudah didapatkan, petunjuk bimbingan, tapi petunjuk yang kedua belum didapatkan, yaitu petunjuk pertolongan, petunjuk bantuan, sehingga masih lagi merasa berat dalam mempelajari kitab suci umpamanya. Tentang sholat juga begitu, tentang puasa juga begitu, tentang haji juga begitu. Percaya tidak bahwasanya sholat itu wajib? Percaya. Percaya tidak puasa itu wajib, puasa Ramadan? Percaya. Percaya tidak pergi haji itu wajib bagi yang mampu? Percaya. Tapi nampaknya belum sholat juga, belum puasa juga, merasa berat untuk menunaikan kewajiban. Oh, berarti ini belum mendapatkan petunjuk berupa bantuan. Maka perlulah kita ini terus senantiasa meminta kepada Allah supaya Allah menambahkan petunjuk kepada kita. Tadinya petunjuk bimbingan, Allah tambahkan lagi petunjuk pertolongan. Dengan petunjuk pertolongan, maka mudahlah, ringanlah bagi kita untuk mengikuti kebenaran. Nah, orang-orang kafir yang dimasukkan dalam ayat ini, jangankan petunjuk pertolongan, petunjuk bimbingan pun tak diberikan kepada mereka. Apa sebab? Sebab tidak layak mereka itu untuk diberi petunjuk. Kedua-dua petunjuk tidak layak untuk mereka. Apa sebab? Sebab mereka itu tetap bersikeras di dalam kekufuran. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang Dia kehendaki? Yang layak untuk diberi petunjuk. Yang tak layak untuk diberi petunjuk, nah, Allah tidak menghendaki untuk memberi petunjuk kepada mereka. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Maka dari ayat yang kita sampaikan ini jelaslah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan orang-orang kafir yang tetap di dalam kekufuran, dan yang tetap dalam kekufuran itu seperti menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka bertambahlah kekufuran mereka. Apabila seperti itu keadaan mereka, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka. Maka hanyut dan tenggelamlah mereka dalam kekufuran. Maka gagallah mereka menjalani hidup ini. Maka siksaanlah yang akan mereka terima. Mudah-mudahan ayat ini menjadi pelajaran dan sekaligus peringatan bagi kita. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sebarang perbuatan yang bisa membawa kepada kekufuran. Dan berhati-hati, di sana ada orang-orang kafir, yang orang-orang kafir itu bertambah-tambah kekufuran mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang memerangi umat Islam. Karena ayat ini tak bisa dipisahkan dengan ayat sebelumnya. Karena dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk memerangi orang-orang kafir itu semuanya, sebagaimana mereka memerangi umat Islam semuanya. Dan apabila itu berlaku pada bulan-bulan yang diharamkan, maka tidak ada halangan untuk memerangi mereka, karena mereka melakukannya di bulan
memang diharamkan, tetapi karena mereka melakukannya, maka umat Islam diperbolehkan untuk membalas penyerangan mereka itu. Perangi mereka sebagaimana mereka memerangimu. Maka dari sini ini jelas bahwasanya orang-orang beriman mesti berhati-hati terhadap orang-orang kafir, karena orang-orang kafir itu menghalalkan apa saja yang mereka kehendaki dan mengharamkan apa saja yang mereka kehendaki. Maka sebenarnya mereka tidak menghormati aturan yang datang dari Allah saja mereka tidak menghormati, apalagi aturan yang dibuat oleh manusia yang mereka ikuti sebenarnya adalah kehendak hawa nafsu mereka. Maka berhati-hati dengan musuh yang seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.